Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan Islam, iman, ihsan, sehingga kita bisa berkumpul hari ini di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini sebagai tanda dari Allah bahwa kita akan berkumpul kembali di jannahnya nanti. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa ikhlas dan istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin. Semua sudah tertakar, tidak akan tertukar. Semua sudah terukur, tidak akan tergusur. Semua sudah terukir, tidak akan tersingkir. Semua sudah tertulis, tidak akan terkikis. Semua sudah tertuang, tidak akan terbuang. Tidak ada yang salah dengan takdir Allah. Tidak ada yang keliru dengan takdir Allah. Yang salah, yang keliru adalah respon kita terhadap takdir Allah. Ketika Allah berjanji, sifatnya pasti. Dan Allah berjanji akan menolong siapapun yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah pasti datang. Dengan pendekatan Ramadan karakter building, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bahwa Allah benar-benar menolong kita. Pertolongan Allah pasti datang. Sesungguhnya Allah tak pernah ingkar janji. Kalau Allah berjanji, sifatnya pasti dan tidak pakai insya Allah. Kalau manusia berjanji, sifatnya pakai insya Allah. Kalau Allah izinkan. Misalkan Pak Ketua DKM tahun depan insya Allah mau nikah lagi. Nah itu insya Allah, bukan pasti sifatnya. Tapi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Nah itu pasti, bukan insya Allah. Maka kalau kita hari ini solusinya kok nggak datang-datang, itu tanda pasti takwanya kurang, kan begitu? Ya, sifatnya pasti pertolongan Allah. Maka dengan langkah pasti ini kita coba pahami bagaimana pola pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 5 langkah pasti pertolongan Allah pasti datang. Pertama adalah perjelas tujuan dari pasti itu. A-nya aktifkan keyakinan. S-nya sempurnakan takwa dengan tawakal. T-nya terapi luka batin. Dan I-nya ikhlas dan istiqomah. 5 langkah pasti pertolongan Allah pasti datang. Hadirin jamaah kajian zuhur rahimakumullah, kita masuk yang pertama. P yang pertama yaitu perjelas tujuan. Perjelas harapan, perjelas keinginan, perjelas kebutuhan begitu. Cek orang Sunda mah aya 3 jelema nu bermasalah teh. Hiji, jelema nu teu boga kahayang. 2, jelema nu loba teuing kahayang. 3, jelema nu teu puguh kahayang gitu ya. 1, manusia yang enggak punya keinginan. 2, manusia yang kebanyakan keinginan. 3, manusia yang enggak jelas keinginannya apa, nah begitu. Maka harus diperjelas tujuan kita. Termasuk dalam bulan Ramadan ini kita perlu memperjelas apa yang kita harapkan di dalam bulan Ramadan ini. Dan ternyata dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 di situ terlihat
ada beberapa tujuan yang kadang-kadang kita nggak semuanya kita rangkul tujuan ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186, kita lihat bagaimana sebuah karakter terbangun. Diawali dari tujuan atau niat atau visi. Kata Nabi, innama a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap action, setiap amal, setiap perbuatan tergantung dari niatnya, tergantung dari tujuannya, tergantung dari visinya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Apa yang didapatkan yang kita sebut sebagai nasib akhir atau fate. Jadi kalau kita bicara nasib, itu tergantung dari attitude kita. Bicara attitude atau sikap tergantung dari sifat kita, karakter. Karakter dibentuk melalui perilaku, behavior. Behavior adalah hasil dari habit, habit adalah hasil dari action. Action yang terus menerus namanya habit, dan tidak ada action, tidak ada amal kecuali ada niat di belakangnya. Maka penting kita perjelas niat kita, perjelas tujuan kita, karena ini akan nanti, kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nasibnya akan sesuai dengan yang dia niatkan. Bapak Ibu ya datang hari ini ikut kajian zuhur, kalau kalau niatnya daripada nggak jelas ngapa-ngapain ya, mending kajian aja. Nah, yang didapat ya kajian aja. Tapi kalau niatnya, saya niat ke sini menggugurkan kewajiban, menambah ilmu untuk diamalkan, untuk disampaikan dengan ikhlas, semoga banyak manfaat. Nah, niatnya kan luas. Semakin luas niatnya, pasti semakin banyak yang akan dihasilkan. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, saya coba jujur dengan diri saya melihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya sekarang, itu sebetulnya apa yang pernah saya niatkan di masa lalu saya. Ya, coba kita lihat. Ya, maka kita di sini kalau paham hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya, maka dia tidak akan sibuk menyalahkan orang lain ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Khair. Nah, di dalam bulan Ramadan kita populer sekali surat Al-Baqarah ayat 183. Apa sih visi kita? La'allakum tattaqun, agar kita senantiasa semakin bertakwa. Ternyata di surat Al-Baqarah 185 ada lagi visi dari Ramadan ya. Kita disuruh mengagungkan Allah ya, membesarkan Allah, bukan membesarkan Ramadannya. Allah telah mempermudah urusan kita, wala'allakum tashkurun, agar kalian semakin bersyukur. Jadi ada dua tuh tujuan masuk kita bulan Ramadan. Satu, semakin bertakwa. Dua, semakin bersyukur. Dan di surat Al-Baqarah ayat 186-nya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku merespon, menjawab doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka penuhilah panggilanku dan berimanlah kepadaku, agar kalian semakin cerdas, semakin sadar. Jadi di sini kita lihat ada 3 tujuan yang perlu kita perjelas. Oh, saya masuk bulan Ramadan ini supaya saya 1, tambah bertakwa, 2, tambah bersyukur, 3, tambah sadar. Oh gitu. Sadar Allah itu dekat. Nah ini ya, ada 3 tujuan ya, niat yang perlu kita bangun selama bulan Ramadan ini. Maka kalau kita contoh sadar Allah itu dekat, kita akan sering romantisan apalagi yang iktikaf ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran Allah itu dekat. Dan sadar betul saat terdekat hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujud. Maka orang yang iktikaf sadar Allah itu dekat, dan saat paling dekat waktu sujud, pasti dalam iktikafnya itu lebih banyak sujudnya dibandingkan tidak sujudnya. Sujudnya lama. Kenapa? Karena kenikmatan saat terdekat itu adalah di saat sujud. Maka ketika dekat akan lirih berbisik. Kadang ada ya beberapa orang yang iktikaf kalau baca Quran keras sampai mengganggu orang yang iktikaf lainnya. Mengganggu orang yang iktikaf lainnya ya.
Padahal itikaf itu Allah dekat. Kalau Allah dekat, maka yang dekat itu tidak perlu teriak. Kalau saya berbicara dengan orang yang di sana, saya akan bilang, kamu, apa kabar? Sehat? Pasti agak teriak. Tapi kalau orangnya dari sini, kamu gimana kabarnya? Sehat? Pasti akan pelan suara saya. Kenapa? Karena dekat. Kalau kita sadar Allah itu dekat, kita akan jarang teriak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketika i'tikaf. Nah, i'tikaf itu kan konteksnya berdiam diri ya. Artinya kalaupun mengatakan sesuatu, menyebut sesuatu ya, itu dengan lirih, dengan pelan, apalagi memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat sujud. Ya. Maka ketika i'tikaf perlama ruku dan sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena punya kesadaran, Allah itu dekat. Ya. Jadi dalam Ramadan karakter building ya, kalau dibuat polanya ya, niat visi kita ya, komitmen ya, dan sadar tujuan melakukan siam. Sadar kita melakukan siam plus qiyam tentu saja ya. Plus qiyam ya, sadar ya. Dan kita perbaharui setiap hari kesadaran ini. Kita perbaharui setiap hari. Actionnya apa? Actionnya yang jelas, ada siam, ada qiyam. Kita juga membaca Al-Quran, itu actionnya ya. Moga-moga kita betul-betul membaca Al-Quran, bukan sekedar membunyikan ayat-ayat Al-Quran. Apa bedanya membunyikan dan membaca? Kalau membaca rada paham lah yang dibaca itu maksudnya apa gitu. Kalau kita baca koran dengan membunyikan koran kan beda ya. Membaca itu paham, itu membaca ya. Kalau tidak paham berarti belum membaca sebetulnya, masih membunyikan. Namun membunyikan huruf Al-Quran aja sudah luar biasa, sudah dahsyat energinya, apalagi kalau membaca Al-Quran, berusaha memahaminya, melakukannya. Actionnya apalagi sedekah, infak, zakat. Apalagi dalam Islam itu bahasanya itu bukan memberi ya, tapi bahasanya sedekah, sodakoh, membenarkan. Infak artinya belanja, membeli. Zakat artinya membersihkan. Maka nggak ada ruginya ketika kita sodakoh, kita sedang membenarkan sesuatu, membeli sesuatu, membersihkan sesuatu. Actionnya lagi apa? Istighfar ya. Bulan Maghfirah, banyak istighfar ya, banyak istighfar ya. Nah, apa habit yang terbentuk ya? Maka habit ini akan terbentuk kalau kita mengulangi niat dan action setiap hari selama 29 atau 30 hari dalam keadaan sadar, bukan sekedar tradisi, bukan sekedar ikut-ikutan, sadar melakukannya ya. Jadi dalam teori pembangunan habit, memang habit itu terbentuk dalam waktu 30 hari. Habit terbentuk. Nah, apa perilaku yang terbentuk? Ya, ketika kita menjalankan habit ini, ya, maka perilakunya kita menjadi semakin ringan dalam berinfak. Kalau kita merasa berat dalam berinfak, ya, berarti belum terbentuk perilakunya. Ya, perilakunya semakin ringan, apalagi sangat jarang marah, karena itu kemarin sudah saya sampaikan ciri-ciri orang bertakwa ya, di pertemuan kajian subuh di sini. Sangat jarang marah behaviornya, apalagi bersegera dalam memaafkan, nggak delay itu memaafkannya, ya. Gercep, gerak cepat ketika disakiti, segera memaafkan. Apalagi mudah bangun malam untuk tahajud, itu perilaku yang terbentuk. Apalagi semakin akrab dengan Al-Quran. Apalagi saum, ada siam, ada saum. Saum itu lebih kepada perilaku. Kalau siam itu lebih kepada fisiknya ya, tidak makan, tidak minum. Kemarin sudah dibahas ya. Kalau saum itu menjaga perkataan, perbuatan atau diam ya. Saum, ini behavior yang terbentuk. Kalau behavior ini dijaga selama 66 hari, nah begitu ya. Karena pembentukan karakter selama 66 hari ya. Maka akan terbentuk karakter orang yang jujur, berintegritas. Kita kalau puasa kan kita minum di kamar mandi nggak ada yang tahu ya. Nah, kan di situ dilatih jujur dan integritas. Apalagi karakter yang terbentuk semakin yakin ditolong Allah, yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Ya, karakternya kuat sekali. Karakter itu sifat ya. Apalagi yang terbentuk melekat kuat kepada Allah, melekat sesukupnya kepada makhluk. Nah, ini punya karakter gitu. Apalagi karakter yang terbentuk sabar, pemaaf orangnya. Ya. Ini karakter takwa ya. Apalagi ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, begitu surat Ali Imran ayat 134, ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah suka orang-orang yang ihsan, yang sadar sedang melihat dan dilihat Allah.
Apalagi sadar diri, tidak suka menyalahkan. Nah, ini karakternya. Ini karakter terbentuk. Jadi kalau kita beres Ramadan masih suka menyalah-nyalahkan orang lain, berarti karakternya belum terbentuk dari siam dan qiyam ini. Attitude-nya apa? Nah, attitude itu sikap. Kalau karakter itu sifat, attitude itu sikap. Sikap ini lahir dari sifat tadi. Ya, maka akan muncul, oh ya, karakter berikutnya satu yang ketujuh, penuh syukur. Penuh syukur, ya. Insyaallah ya. Nah, attitude yang terbentuk adalah jadi kelihatan tuh attitude-nya. Semangat dan rajin beribadah. Enggak males-malesan. Attitude lain, tidak suka bermaksiat. Senang mengajak kebaikan, senang ngajak orang dalam kebaikan. Sopan dan santun orangnya. Mudah tersenyum, ya. Suka berbagi atau membantu sesama. Pantang mengeluh dan pantang banyak alasan. Serius orangnya tapi ceria. Asertif dalam komunikasi. Asertif itu lugas, adil, luwes, adil, tegas, nah gitu. Lugas ya. Khair ya. Ini gambaran Ramadan karakter diri. Maka penting kita perjelas tujuan yang nanti kita akan terbentuk tuh mulai dari behaviornya gimana, karakternya bagaimana, attitude-nya juga bagaimana. Yang kedua, A, aktifkan keyakinan. Ya. P, perjelas tujuan. Yang kedua, A, aktifkan keyakinan. Bagaimana cara mengaktifkan keyakinan? Ya, kita harus yakin bahwa Allah itu, ya, punya kekuatan yang luar biasa. Kalau Allah bilang kun, fayakun. Ya, yang mustahil, ya. Yang mustahil bisa terjadi kalau Allah izinkan, kun fayakun, jadi maka jadilah, gitu ya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah 185 ya, tadi saya sampaikan yang ujungnya ini yang depannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an yang fungsinya ada 3. 1 sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. 2 sebagai wabayyinatin minal huda, pembuktian dari petunjuk-petunjuk tersebut. 3 sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa kalian menyaksikan bulan tersebut, maka berpuasalah. Ada 3 fungsi dari Al-Quran. 1 sebagai petunjuk, 2 sebagai pembuktian, 3 sebagai pembeda. Ya. Kalau dalam bahasa sederhananya petunjuk itu ya, apa dalam bahasa kerjanya ya, SOP gitu ya. Ada SOP, ada kinerja, ada nilai kinerja. Misalkan di ujung sana ya, dekat Marco Polo tuh ada tanda panah ke sini. 500 meter Masjid Al-Hidayah. Nah, itu namanya petunjuk. Petunjuk itu dibaca oleh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan memahami petunjuk tersebut. Oh, 500 meter ke arah tanda panah ada Masjid Al-Hidayah. Dibaca berulang-ulang sampai paham. Namun selama tidak dibuktikan, tidak melangkah sejauh 500 meter, pasti nggak akan pernah ketemu Masjid Al-Hidayah. Itu sebabnya yang namanya hudan harus ada bayinahnya, pembuktiannya. Kita jelaskan bayinah. Dengan apa bayinah itu? Dengan perkataan dan perbuatan. Kita melangkah ya. Maka setelah langkah 500 meter, di sini kita lihat ada tulisan dan ada bangunan yang tulisannya Masjid Al-Hidayah. Oh, berarti petunjuk itu sahih, benar. Ada furqan di sana, pembeda. Yakin ini benar. Oh, benar toh petunjuk itu. Berarti maka benarlah petunjuk tersebut. Nah, kalau kepada Allah istilahnya shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oh, benar ya. Kata Allah, benar ya gitu. Benar tuh ya. Misalkan di Al-Qur'an ada pernyataan seburuk-buruk suara adalah suara apa? Keledai. Ya. Bapak-bapak di sini pernah dengar suara keledai? Nah, ini kan agak aneh nih. Harusnya dibuktiin, Pak. Ya, kenapa? Karena kata Quran seburuk-buruk suara adalah suara keledai.
Tapi Kang Zen, saya harus kemana cari keledai? Ke YouTube. Di YouTube ada suara keledai ternyata. Tinggal kita buktikan suara keledai seperti apa. Nah, ini suara keledai. Shadaqallahul azim. Benar kata Allah ya, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah begitu ya. Maka di sini kita melihat untuk sampai kepada yakin ada 4P yang perlu kita lewati. 1 pikiran, 2 perasaan sebagai perwakilan dari huda, 2 perkataan, 3 perkataan, 4 perbuatan perwakilan sebagai dari bayinah. Maka akan terbentuk namanya keyakinan. Aktifkan keyakinan. Maka keyakinan gak akan aktif kalau 4P ini tidak selaras. Ya. Yuk kita latihan petunjuk. Saya pernah nggak mainkan gamenya di sini ya? Nggak apa-apa ya. Coba fokus lagi bapak-bapak ibu sekalian ya. Ini 1. Coba pahami petunjuknya ya. Ada petunjuk, ada bayina, ada furqan. Petunjuk aja ini. Ini 1, kalau ini 2, sedangkan ini 3, dan ini 4, maka ini 5. Oke, pertanyaan saya ya. Sedangkan ini berapa? Fokus, konsentrasi ya. Coba ya, boleh tolong dijawab ya. Ini 1, kalau ini 2, sedangkan ini 3, dan ini 4, maka ini 5. Pertanyaan saya, sedangkan ini berapa? 3, betul. Sedangkan ini 3. Coba pahami petunjuknya ya, saya ulang ya. Oke ya. Ini 1, kalau ini 2, sedangkan ini 3, dan ini 4, maka ini 5. Pertanyaan saya ya. Dan ini berapa? 4, betul. Nah, ada yang cerdas nih, alhamdulillah ya. Dan ini 4 ya. Oke ya. Nah, masih bingung ya? Oke. Saya nggak pakai gerakan tangan visual, cukup audio. Ini 1, kalau ini 2, sedangkan ini 3, dan ini 4, maka ini 5. Kalau ini berapa? 2, betul. Ini 1, kalau ini 2, sedangkan ini 3, dan ini 4, maka ini 5. Maka ini berapa? 5, betul ya. Alhamdulillah. Memahami petunjuk emang nggak mudah ya. Ini baru tanda-tanda dari pembicara, apalagi dari Al-Quran. Butuh pembimbing biar nggak kesasar ya. Baik ya, aktifkan keyakinan. Ketika pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan sudah selaras, jadi yakin. Itulah keyakinan. Jadi gambaran ya. Oke ya, nah nih. Bentar. Gambaran dari keyakinan. Jadi pikiran itu tugasnya mengolah informasi menjadi ilmu, menjadi hikmah atau mana hingga jadi paham kita. Oh iya. Karena Allah berfirman surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti melakukan sesuatu tanpa paham ilmunya. Itu tugas pikiran. Tugas perasaan apa? Tugas perasaan sederhana, merasa nyaman dengan ilmu yang sudah dipahami gitu. Contoh ya, kita paham sholat subuh di masjid berjamaah ini adalah tanda-tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham. Dan kita nyaman untuk sholat subuh di masjid berjamaah, nah begitu. Ada yang paham tapi nggak nyaman. Contohnya pas sedang azan subuh dia masih tidur, dia mengeluh, pakai harus ke masjid lagi. Ya sudahlah, saya terpaksa ke masjid karena perintah Allah misalnya gitu. Nah itu udah paham tapi tidak nyaman. Maka tidak akan terbangun keyakinan karena pikiran dan perasaannya tidak selaras. Ya. Pikiran paham, perasaan nyaman, lalu diulang-ulang dengan action. Action itu melalui perkataan perbuatan, maka akan timbul yang namanya keyakinan. Yang nanti bahasa lainnya karakter tadi. Jadi sifat kita. Kita akan memiliki keyakinan ketika sudah diulang-ulang pikiran dan perasaan tersebut. Ya. Di murojaah ya. Maka akan muncul yang namanya keyakinan. Hai. Berikutnya, S. Sempurnakan takwa dengan tawakal. Allah berfirman, Quran surat Ali Imran 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Jadi perintah takwa itu sampai kepada berserah diri, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kunci atau inti dari berserah adalah di saat sholat, dan inti dari sholat adalah di saat ruku dan sujud, khususnya di saat sujud, ya. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi ada takwa, ada tawakal. Kalau takwa itu menyerahkan urusannya kita yang ikhtiar, itu takwa. Kalau tawakal, Allah yang melakukannya. Kita wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal. Maka kalau lengkap, ada takwanya, ada kitanya, ada Allahnya Subhanahu wa taala, ya, maka Allah berjanji dengan pasti, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti atau niscaya itu pasti Allah kasih jalan keluar, dan pasti Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu takwa. Jadi takwa itu ada dua efeknya. Nah, efek dari takwa, satu, pasti Allah kasih jalan keluar. Dua, pasti Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya kalau hari ini kita belum dapat jalan keluar, udah berhari-hari bahkan bertahun-tahun belum ketemu solusinya, pasti tanda kurang bertakwa kepada Allah. Karena sifatnya pasti kalau Allah janji. Kalau rezeki kita masih terduga terus, saya mah rezekinya setiap tanggal 5. Nah, itu misalkan itu ya. Setiap tanggal 25 ya. Rezekinya terduga terus. Nah, ini tanda-tanda pasti kurang bertakwa, ya. Karena masih terduga terus, ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupkan kebutuhannya. Nah, jadi takwa dengan tawakal efeknya beda tuh, ya. Kalau takwa efeknya dikasih solusi dan rezeki tak terduga, kalau tawakal dicukupkan kebutuhannya. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan, beda ya. Kalau keinginan itu dilakukan bisa menambah masalah walaupun menyenangkan. Kalau kebutuhan itu dilakukan menyelesaikan masalah walaupun tidak menyenangkan, begitu. Ya, walaupun ya, contoh kita perut lapar nih, ya, makan satu piring, nah itu kebutuhan. Habis makan tukang bakso lewat, nah itu keinginan, pengen beli bakso. Ya. Ini ada yang jomblo nih ya, terus nikah, itu kebutuhan. Habis nikah pengen nikah lagi, kebutuhan apa keinginan tuh? Nah itu keinginan. Kenapa? Karena bisa menambah masalah kan gitu ya. Tergantung kapasitas diri ya. Ada takwa, ada tawakal. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Qadron. Nah ini, kalau ingat qadron, ingat Lailatul Qadar. Malam ketentuan, malam penentuan. Nah itu ya. Diterjemahkan lainnya malam kemuliaan. Ya. Nanti akan ditentukan di Lailatul Qadar ini siapa aja yang dapat kan gitu ya. Padahal Lailatul Qadar itu pasti datang ke semua orang dengan kadarnya masing-masing. Kalau kadarnya sedang tidur di rumah, ya itu yang didapatnya gitu. Datang mah datang ya. Khair. Artinya ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Kalau posisinya di sini, ya, ini berarti dia belum bertakwa, kurang takwanya. Dia kurang takwa dan kurang tawakal.
belum tentu ada solusi, rezekinya dapat diduga, kebutuhannya belum tentu tercukupi. Kalau di sini, takwanya sudah, tapi tawakalnya yang kurang nih. Pasti diberikan solusi, pasti diberikan rezeki tak terduga, namun kebutuhannya belum tentu tercukupi. Kalau di sini, ya ini berat. Tawakalnya sudah, takwanya belum. Belum tentu ada solusi, rezekinya dapat diduga, pasti dicukupkan kebutuhannya. Keinginannya enggak, kebutuhan doang, ya. Kalau di sini yang paling bagus udah takwa, tawakal. Pasti diberikan solusi, pasti diberikan rezeki tak terduga, pasti dicukupkan kebutuhannya. Ya, jadi Allah itu kalau berjanji sifatnya pasti. Khair. T berikutnya. Terapi luka batin. Jika kaki kita banyak luka, maka kita akan lambat sampai kepada tujuan kita. Tujuan kita yang paling utama adalah jannah, surga Allah, dan kita bertemu dengan Allah di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita punya niat selalu itu. Maka Nabi mengingatkan, kalau kamu memang serius pengen ketemu Allah di surga, kamu tuh jangan suka marah, kan gitu. La takdob walakal jannah. Jangan marah kalau kamu pengen masuk surga, kan gitu ya. Nah, ternyata jika kaki kita banyak luka, kita akan lambat sampai kepada tujuan. Begitu juga jika hati kita banyak luka, kita akan lambat sampai kepada impian-impian kita, tujuan-tujuan kita. Bagaimana hati bisa terluka? Ya, salah satunya adalah efek dari pola pengasuhan masa lalu. Contoh, anak itu fitrahnya jujur. Fitrahnya anak adalah jujur. Tapi anak punya fitrah lain, yaitu mempertahankan diri. Itu juga fitrah. Kebetulan punya orang tua kasar, keras, pemarah. Nah, anak ini, saya kalau jujur, ini misalnya anak ini habis mecahin gelas di dapur. Kalau saya jujur, orang tua saya marah, saya dijewer, saya sakit. Wah, saya harus mempertahankan diri. Akhirnya dia bohong. Ya. Nah, ternyata dia berbohong bukan karena dia ingin melanggar fitrahnya yang jujur. Dia berbohong karena dia ingin mempertahankan dirinya. Dia pilih fitrah yang lain. Maka ya, pengasuhan yang salah, pola pengasuhan yang kurang tepat inilah yang sering membuat luka batin di dalam hati anak kecil, dan tidak disembuhkan sampai besar. Luka itu semakin membesar dan mengganggu kehidupannya, sehingga dia heran, kenapa ya saya itu gagal terus kalau berusaha, kenapa ya saya ini kok nggak berhasil terus, kenapa ya udah sedikit lagi, udah 95% ini sebetulnya Kang, 5% lagi aja, bahkan 1% lagi nih sebetulnya jadi, tapi kok gagal lagi. Ada luka batin yang memperlambat, yang belum disembuhkan. Luka batin, ya. Maka mari kita lihat diri kita, ada nggak luka-luka di hati kita. Ya. Luka ini ya, kalau digali dalam training terapi cahaya hati ya, berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, luka ini bisa diambil dari 4 penyebab. 1 adalah kenikmatan yang belum disyukuri, 2 kesyirikan yang belum ditahlilkan, 3 maksiat yang belum diistighfarkan, 4 musibah yang belum diistirjakan, gitu. Kita menganggap luka batin ini kadang-kadang hanya musibah, padahal ada luka batin karena kita sombong, merasa dulu berprestasi, dan kita merasa kita hebat, dan kita belum berhamdalah dengan itu, belum kita kembalikan segala pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membekas jadi luka batin. Luka-luka yang banyak menumpuk di sini itu yang akan memperlambat langkah kita. Ya. Oke ya. Nah, kalau di dunia terapi sekarang yang paling sering disembuhkan tuh luka batin tentang musibah, istirja. Padahal ada luka batin dari maksiat, ya, ada luka batin dari kesombongan, dari prestasi yang belum dihamdalakan, dan ada juga luka batin dari perbuatan syirik yang belum ditahlilkan. Ya, itu menimbulkan luka-luka yang memperlambat. Nah, itu perlu kita terapi. Dengan apa? Sebetulnya dengan zikir aja. Kita diam aja sebentar. Saya dulu pernah percaya sama cincin, ya.
Kalau saya pakai cincin ini, rezeki saya pasti akan banyak, berkah. Ya Allah, tarik nafas, ya diniatkan. Karena nafas ini ya, ini udah otomatis sifatnya. Sayang sekali kita dikasih nafas nggak pernah kita niatkan untuk apa. Kita niatkan, diniatkan untuk menarik lukanya, kita ikat, kita lepaskan. La ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya, itu diterapi. Ya. La ilaha illallah, la ilaha, sampai terbuang lukanya itu lepas dari kita. Nah, itu ada tekniknya, ya, diterapi. Ya. Baik. Nah, terapi selain itu kan terapi sabarnya, dan terapi satu lagi namanya sholat. Terapi itu ada sabar yang pendekatannya hablum minanas, ada sholat yang pendekatannya hablum minallah. Dan Allah berjanji, wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Ya. Allah juga berjanji di ayat yang lain dengan kalimat yang mirip, ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis sabri was sholah innallaha ma'as-sabirin. Jadi sabar dan sholat ini satu paket. Ya. Sabarnya mungkin datang ke terapis, datang ke psikolog, datang ke dokter, atau datang ke ustadz, datang ke pak kiai. Ini terapi sabarnya itu, ya, diskusi dan sebagainya. Ya, terapi sholatnya apa? Terapi sholatnya yaitu ya itu kita sholat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dan sholat yang khusyuk ini akan membuat kita lepas dari berbagai macam beban. Maka ruku dan sujud di saat itikaf perlama. Ya. Indah sekali ya, walaupun itikaf masing-masing tapi sujud rukunya lama ya. Jadi masalah-masalah kita yang nggak beres itu karena bisa jadi rukunya kecepatan, sujudnya kecepatan. Ya. Terapi luka batin ya. Dengan pendekatan spirit napasnya ya. Jadi napas, kenapa napas? Jadi napas itu memang apa ya, luar biasa. Titik temu antara fisik dan batin itu di napas itu. Napasnya berhenti ya, fisik dan batin pisahkan gitu. Maka kalau kita bisa apa istilahnya, bisa menyimpan niat, innama amalu biniat. Jadi napas kita ini dengan niat gitu. Ya Allah, saya niat bernapas untuk menyembuhkan luka batin saya. Dan kita itu sebetulnya secara otomatis sudah begitu, secara otomatis. Misalnya sedang deg-degan, kita gitu sendiri. Tapi kita nggak begitu niatkan, itu kayak cuma refleks otomatis saja. Ya Allah, saya niatkan napas saya begini itu untuk menghilangkan gugup saya. Diniatkan. Ya, kita niatkan. Terima, tahan, lepaskan luka batinnya. Ya, sambil diucapkan, ya Allah, saya lepaskan emosi ini. Kalau ada kesel sama orang, saya maafkan orang itu ya Allah. Saya serahkan urusannya kepada Engkau. Lakukan sambil tersenyum, ya, sambil tersenyum. Nah ini bisa silakan praktekkan sendiri. Saya cuma kasih gambarannya saja ya. Khair. Terakhir, ya, ya, ikhlas dan istiqomah. Nah, jadi ternyata terbentuknya karakter kalau dilihat pakai teori habit dan karakter tadi ya, itu minimal 66 hari. Berarti untuk 66 hari kan butuh istiqomah. Bayangkan nggak ngeluh 66 hari, bisa nggak Pak kira-kira Pak? Nggak bilang keluar dari masjid ini nggak bilang aduh panas, nggak bilang gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang kita mengeluh yang efeknya kita mengeluhkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Allah, ini Ramadan harga naik ini. Kita bilang mengeluh harga naik, tapi ada Ramadannya itu ke bawah gitu loh. Seolah-olah kita mengeluhkan Ramadannya. Nah, ini hati-hati kita ketika mengeluh ya. Padahal Allah sedang kasih nikmat. Ramadan itu kan nikmat luar biasa. Ikhlas dan istiqomah, konsisten, continual improvement, terus meningkat. Ya. Maka ada namanya surat Al-Ikhlas. Nah, kan saking ikhlasnya surat Al-Ikhlas ini nggak ada kata ikhlas di dalamnya kan gitu ya. Karena kalau orang mengatakan ya, kamu ikhlas nggak sih? Nah, itu yang ngomongnya itu tanda-tanda nggak ikhlas tuh. Aku
aku ikhlas melakukan ini. Itu tanda-tanda keikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, ini dibuka dengan dua kalimat ini. Ini kalimat ikhlas ya. Hanya Allah yang esa ya. Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Ini selaras dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami bergantung, minta tolong. Iyyaka na'budu ini berarti Allahu ahad, wa iyyaka nasta'in ini berarti Allahus somad. Tempat bergantung tuh. Satu-satunya Allah itu tempat bergantung. Maka kita lakukan ini dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, kita dengan ikhlas. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya pada agama yang lurus, yaitu dengan mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat. Hablum minallah, hablum minanas. Yang demikian itulah adalah jalan yang lurus. Ya. Silakan bapak-bapak yang belum berzakat ya, berzakat ya. Di masjid ini insya Allah ada amilnya ya, yang menerima ya. Khair. Ya. Ikhlas. Ini gambaran saja. Salah satu ciri orang yang ikhlas itu tidak memprotes realita yang ada, tidak memprotes takdir Allah, menerima dengan sigap, bahkan mencintai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran insyaallah ya. Susah mana dengan taraweh Pak? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Ikhlas ya. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi ya. Dia adalah penemu angka 0. Beliau adalah penemu angka 0. Orang Islam. Kebayangkan Pak ya, kalau di dunia ini tidak ada angka 0. Waduh, ngitung rumit, pasti rumit tuh ngitung. Ya, ngitung rumit ya. Dan angka 0 ini ya luar biasa ya. Angka 0 ini adalah gambar dari kita ikhlas, kita nolkan diri kita di hadapan yang Maha Satu. Maka ada istilah 1 dibagi 0. Yang ahad itu cuman Allah, selain itu nggak ada. Yang ada cuman Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha itu 0, illallah itu 1 ya. Kalau udah begini ya, 1 bagi 0 berapa Pak? Nah, tak terhingga. Padahal ya, tak terhingga itu ya umumnya mengatakan begitu. Padahal kalau kita lihat dari ilmu matematika, saya dulu waktu belajar matematika sama guru matematika saya, 1 bagi 0 itu yang lebih tepat katanya tak terdefinisi ya, tak terdefinisi. Tak terdefinisi itu apa? Tak terduga tadi. Min haitsu la ya tasib. Nanti dari arah tak terduga pertolongan Allah itu datang ya. Kalau kita menolkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan itu sangat luar biasa. Akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Apa itu ilah? Ya, sesembahan. Apa itu sesembahan? Yang dipuja. Apa itu yang dipuja? Yang dicinta. Apa itu yang dicinta? Yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Ya. Ada orang galak nih. Si A galak Pak. Butuh pinjam duit sama si B. Kira-kira ketika butuh pinjam duit sama si B, dia ngomong sama si B-nya galak apa santun? Langsung santun. Kenapa santun? Ya, karena dia punya kebutuhan, punya keinginan. Maka kalau kita betul-betul menginginkan, membutuhkan Allah, kita akan santun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan kecuali Allah. Apa itu Allah? Allah itu ya walillahil masyriqu wal maghrib. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Wajah ini kan realitas gampangnya, penampakan.
Bukan Allah, ya bukan Allahnya yang langsung, tapi penampakan Allah itu ada pada tanda-tanda ciptaannya, wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maka kalau kita betul-betul lebih dalam menyadari, berarti tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan kecuali yang sudah Allah tampakkan bagi kita. Berarti tidak ada keinginan, tidak ada ekspektasi kecuali realitas yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menolak apa yang terjadi, bisa jadi tanda-tanda kita menolak takdir Allah, bisa jadi tanda-tanda kita menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada keinginan dan kebutuhan kecuali cuma Allah. Ya. Nah, kalau udah bisa seperti itu, insya Allah kita bisa dapatkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Baik, sebagai penutup, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi orang-orang yang betul-betul ikhlas dan istiqomah, kira-kira wajahnya madesu atau gembira, Pak? Gembira. Tahu madesu ya, masa depan suram ya, wajahnya kaku gitu ya, jarang senyum dan lain sebagainya. Ini gembira. Jadi orang-orang yang ikhlas dan istiqomah itu wajahnya gembira. Kenapa? Dia tidak takut tentang masa depan dan tidak sedih tentang masa lalu, nggak punya luka batin dengan masa lalunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mau ada diskusi lebih lanjut. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, selagi mic-nya masih bunyi. Ada mau tanya? Atau sudah puas semua? Ah, ada satu nih. Pasti Pak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah baca ini, mengikuti ini, kami mohon pencerahan mengenai zuhud sama Mengenai apa? Mohon maaf. Sifat manusia zuhud atau yang warok. Mungkin ada kaitannya dengan tema ini. Mohon pencerahannya. Satu lagi ya di sini. Ya, langsung aja ya. Ya. Jadi zuhud ini artinya tidak melekat kepada dunia. Ya, zuhud ini tidak melekat kepada dunia secara berlebihan, secukupnya saja, tapi melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal. Itu zuhud. Zuhud itu tentang kemelekatan. Jadi orang-orang yang zuhud, dia hidup jiwanya sederhana, ya. Hidupnya bisa sederhana, bisa mewah itu kalau hidupnya, tapi jiwanya sederhana. Orang yang zuhud itu turun dari mobil seharga 2M dengan turun dari mobil seharga 200 juta, rasanya sama aja begitu. Itu gampangnya. Zuhud itu begitu. Dia tidak melekat sama dunia, dia melekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud itu lebih kepada fungsi, bukan kepada merek brand, ya. Handphone ya, ketika fungsinya masih maksimal, dia tidak akan beli yang baru. Itu orang zuhud yang begitu. Tapi kalau orang yang memang trendy, ya kemelekatan sama dunia, handphone wajib ganti 3 bulan sekali misalkan begitu. Nah, ada baru ganti lagi ya. Bisa jadi begitu ya, kalau memang niatnya adalah untuk pamer. Jadi zuhud itu intinya melekat kuat kepada Allah, melekat seperlunya, secukupnya kepada makhluk. Nah, itu zuhud. Kalau waro itu artinya hati-hati. Hati-hati ya. Saya melakukan ini benar nggak? Semuanya dipertimbangkan ya. Itu waro, itu intinya hati-hati ya. Namun ketika waro ini tidak disikapi sampai kepada yakin, waro ini juga ada efek berbahayanya bagi orang-orang yang nggak sampai yakin, yaitu jadi was-was. Jadi wudu berkali-kali, habis wudu pengen kentut, nah itu dia bilangnya waro, padahal itu
was-was kalau itu ya. Yuwaswisu fi sudurinas. Saya perasaan sebelum wudu nggak pengen buang angin, kok habis wudu perasaan pengen buang angin terus ya. Nah itu was-was kalau itu ya. Nah, waro itu lebih kepada ini uang nih halal nggak nih gitu ya. Dia tidak mengambil yang haram, yang subhat, apalagi yang haram. Nah itu waro. Gitu bagus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait habit, Mbak. Untuk membentuk habit itu kadang-kadang kesulitan ya, sering gagal itu, Pak. Apalagi dengan aktivitas-aktivitas di luar ya, di luar ibadah itu yang kadang-kadang menyebabkan kita tuh habitnya tuh nggak full gitu. Akhirnya gagal terus. Ini gimana Pak untuk aktivitas kita yang cukup untuk duniawi di luar, tapi kita akan pengen seperti yang tadi Bapak sampaikan. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, habit ini adalah action yang diulang setidaknya 30 hari, 30 kali ya. Action yang diulang setidaknya 30 hari itu membentuk habit ya. Nah, ketika kita melakukan habit ini dengan kesadaran, dengan niat ya, tujuannya apa saya melakukan habit ini, maka habit ini akan membentuk behavior, membentuk perilaku. Nah, salah satu habit yang selalu kita lakukan adalah sholat 5 waktu, itu habit. Ya. Di situ akan bentuk perilaku namanya disiplin. Dengan otomatis, ya dengar azan kita ke masjid, jadi disiplin. Dan di situ akan terbentuk habit, bahkan jadi karakter. Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan berdampak pada tercegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang-orang yang sholatnya benar, pasti dia nggak punya keminatan yang kuat terhadap maksiat, perbuatan keji. Dia hasrat mungkin sedikit ada, tapi dia bisa mencegahnya karena cuma sedikit. Ya. Kenapa? Karena sholatnya sudah dapat kenikmatan. Ketika kita dapat nikmat di saat taat, maka kita tidak akan cari nikmat di saat maksiat, karena udah dapat nikmat di saat taat. Nah, bagaimana gangguan-gangguan yang ada di luar? Dan gangguan itu pasti selalu ada, karena memang setan itu mengganggu manusia agar manusia melenceng tuh dari habit ya. Namun ya, kalau kita sudah buktikan kita perhatikan sekarang, setan itu ya sepertinya membiarkan habitnya terjadi, tapi kesadaran yang hilang. Contoh, saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini sholat 5 waktu pasti terjaga. Ya, cuman kesadaran sholat 5 waktunya tergantung kadar niatnya, kadar takunnya, kadar taskurunnya, kadar yarsudunnya, kadar ketakwaannya, kesyukurannya, dan kesadarannya, kan gitu. Maka ketika melakukan habit ini, 3 kadar ini penting kita jaga, sehingga habit ini membentuk behavior yang positif, karakter yang positif, dan membentuk yang namanya attitude yang positif. Akhirnya nasibnya juga jadi positif. Adapun setan menggoda dari arah depan, kan begitu ya, di surat Al-A'raf ayat 16-17, setan itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri ya. Ya Allah, dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, kan begitu ya, tidak bersyukur. Maka ketika ada godaan setan dan lain sebagainya, insya Allah tidak akan masalah, manakala kita sudah dapat nikmat di saat habit itu kita lakukan dengan ketakwaan, kesyukuran, dan kesadaran. Nah itu mungkin jawaban singkatnya ya. Allahu a'lam bishawab ya. Baik ya, demikian. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah ya, rezekinya semakin berkah, kesulitannya diberikan kemudahan, solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diterima siamnya, diterima qiyamnya, dan kita semua reuni akbar di surganya Allah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.